Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Tri Angela, BP 2010543004. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 14 dan 15 mata kuliah pengantar game teori. Pada bab 14 dengan judul detail yang bentuk luas. Setiap cabang adalah panah yang menunjuk dari satu simpul ke simpul lainnya. Dengan demikian, Anda dapat memulai dari simpul tertentu dan menelusuri melalui pohon dengan mengikuti Simpul panah. Yang dapat dijangkau dengan cara ini disebut dengan penerus dari simpul di mana Anda mulai. Cabang-cabang dari simpul yang diberikan menunjuk ke simpul penerus langsung. Pada gambar 14.1, B dan C adalah penerus dari simpul A, simpul B adalah penerus langsung dari simpul A, dan pendahulu langsung dari simpul C. Jelas simpul yang diberikan X adalah penerus dari simpul Y jika dan hanya jika Y adalah pendahulu dari X. Jika kami menerapkan aturan berikut pada aturan pohon 1, setiap simpul dapat penerus dari simpulan awal dan simpul awal adalah satu-satunya yang dimiliki properti ini. Aturan pohon 2, setiap not kecuali simpul awal memiliki tempat satu pendahulu langsung, simpul awal tidak memiliki pendahulu. Aturan pohon 3, beberapa cabang yang memanjang dari simpul yang sama memiliki label tindakan yang berbeda. Aturan pohon 4, setiap kumpulan informasi berisi simpul keputusan yang hanya satu pemain. Aturan pohon 5, simpul dalam kumpulan informasi yang diberikan harus memiliki jumlah penerus langsung yang sama dan mereka harus memiliki kumpulan label tindakan yang sama di cabang yang mengarah kepada penerus ini. Singkatnya, pemain bentuk ekstensif terdiri dari pohon yang diberi label yang benar yang mematuhi aturan 1-5. Jika setiap kumpulan informasi dari bentuk ekstensif adalah simpul tunggal, jika tidak ada garis putus-putus pada gambar, maka kita katakan pemainnya dari informasi yang sempurna. Jika tidak, pemain dari informasi yang tidak sempurna. Dalam permainan informasi yang tidak sempurna, sebaiknya satu kemungkinan di mana pemain yang sedang bergerak tidak tahu persis di mana dia berada di pohon. Misalnya, pertimbangkan permainan pasar sederhana antara dua perusahaan di mana perusahaan satu pertama-tama memutuskan beberapa banyak akan dibelanjakan untuk iklan, dan kemudian perusahaan 2 setelah mengamati pilihan perusahaan 1 memutuskan apakah akan keluar atau bertahan di pasar. Misalkan perusahaan 1 dapat memilih tingkat periklanan apapun antara 0 dan 1 atau juta dolar. Di beberapa pasar, barang diperdagangkan melalui harga yang diumumkan dan dengan sedikit negosiasi. Negosiasi adalah bagian dari pembelian rumah, mobil, souvenir, dan di banyak pasar lainnya. Sebagai aturan, terlepas dari apa yang dijual, seseorang selalu dapat menawar harga karena tawar-menawar adalah sarana yang tersebar luas untuk menerapkan persyaratan perdagangan. Bayangkan orang satu menjual lukisan ke orang dua. Orang satu penjual tidak tertarik dengan lukisan itu. Lukisan itu tidak berharga baginya, sebaiknya lukisan itu bernilai 100 dolar bagi pembeli. Jadi, jika lukisan itu dijual dengan harga berapapun antara 0 dan 100 dolar, kedua belah pihak akan lebih baik jika lukisan itu tidak dijual. Banyak prosedur di mana tawar-menawar atas harga dapat dilakukan. Nyatanya hanya ada waktu untuk satu tawaran, take it or leave it, oleh salah satu pihak. Dia menyatakan harga di mana dia bersedia menjual lukisan itu dan pembeli kemudian menerimanya ya atau menolaknya tidak. Jika pembeli menolak harga, maka dia dan penjual harus terpisah tanpa melakukan perdagangan. Jika pembeli menerima harga tersebut, maka mereka menukar lukisan tersebut dengan harga. Permainan sederhana dipresentasikan pada gambar 14.5. Perhatikan imbalannya. Jika lukisan itu tidak diperdagangkan, kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa. Jika lukisan itu diperdagangkan, maka kedua belah pihak mendapatkan kepuasannya. Nah, kita masuk ke bab 15 di mana judulnya rasional berurutan dan kesempurnaan subgame. Ada dua perusahaan dalam permainan pasar ini. Yang pertama yaitu calon peserta, yaitu pemain 1, dan petahanan pemain 2. Peserta memutuskan apakah akan memasuki industri atau tidak. Jika peserta tetap keluar, maka pertahanan mendapatkan keuntungan besar dan peserta mendapatkan 0. Jika calon peserta benar-benar memasuki industri, maka petahana harus memilih apakah akan terlibat dalam perang harga atau tidak. Jika perusahaan memicu perang harga, maka kedua perusahaan menderita. Jika inkumbent mengakomodasi peserta, maka keduanya memperoleh keuntungan yang tidak seberapa. Digambarkan dalam gambar 15.1 adalah presentasi bentuk ekstensif dan normal dari pemain pasar ini. Sekilas melihat bentuk normal akan mengungkapkan bahwa pemain memiliki dua kesetimbangan NAS atau dalam strategi murni IA dan OP. Keseimbangan sebelumnya seharusnya tidak membuat Anda
kontroversial. Keseimbangan yang terakhir membutuhkan penjelasan, misalnya para pemain tidak memiliki strategi mereka. Waktu nyata saat pemain berlangsung, melainkan memilih strategi mereka sebelum memainkan permainan seperti yang disarankan oleh bentuk normal. Apakah kesetimbangan OP benar-benar masuk akal? Banyak ahli teori berpendapat tidak, karena pemain jarang dimainkan dengan mencoret-coret strategi di atas kertas dan mengabaikan dimensi real time. Rasionalitas berurutan, pemain harus menunjukkan rasional setiap kali mereka dipanggil untuk membuat keputusan. Ini merupakan disebut dengan rasionalitas berurutan. Strategi optimal untuk seseorang pemain harus memaksimalkan hasil yang diharapkan, tergantung pada kumpulan informasi di mana pemain ini bergerak. Artinya pemain satu strategi menentukan tindakan optimal dari masing-masing pemain satu aset informasi, bahkan yang pemain itu tidak percaya akan dicapai dalam game. Jika rasionalitas sekuensial adalah pengetahuan umum di antara pemain, maka setiap pemain akan melihat ke depan untuk mempertimbangkan apa yang akan dilakukan pada masa depan sebagai tanggapan atas langkahnya di kumpulan informasi tertentu. Next yaitu induksi mundur. Pertimbangkan misalnya permainan informasi sempurna. Seseorang dapat mulai dengan melihat simpul keputusan yang merupakan pendahulu langsung dari simpul terminal saja. Pada simpul keputusan seperti itu, pemain berakhir setelah pemain yang relevan membuat pilihannya, karena untuk menentukan tindakan optimal tidak perlu memikirkan perilaku pemain lain. Prosedur kemudian bergerak untuk mengevaluasi simpul keputusan yang penerus langsungnya adalah simpul terminal atau simpul yang telah dievaluasi. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar 15.2. Informasi yang sempurna terlepas dari imbalannya, prosedur induksi mundur didefinisikan dengan baik untuk setiap pemain. Hasil adalah setiap pemain terbatas dengan informasi sempurna memiliki keseimbangan nas strategi murni. Induksi mundur mengidentifikasi keseimbangan. Kesempurnaan subgame. Pemain kita dapat menghitung semua kesetimbangan nas dan kemudian menghilangkan keseimbangan yang melanggar rasionalitas sekuensial. Untuk melakukan ini, kita perlu mendefinisikan apa artinya melanggar rasionalitas berurutan. Diberikan permainan dengan ekstensif, sebuah simple act di pohon dikatakan melalui subgame jika penerusnya tidak ada dalam kumpulan informasi yang bersimpul yang bukan penerus X. Subgame adalah struktur pohon yang didefinisikan oleh simpul X tersebut dan penerusnya. Dengan kata lain, begitu pemain berada di dalam subgame, sudah menjadi rahasia umum di antara mereka bahwa mereka ada di dalamnya. Subgame dalam bentuk ekstensi mandiri pohon bermakna sendiri. Perhatikan gambar di samping ini adalah game 3 pemain. Simpul awal melalui sebuah subgame karena seluruh game itu terdiri dari sebuah subgame. Simpul Y juga memulai subgame karena Y tidak terikat dengan yang lain. Dengan garis putus-putus dan semuanya penerusnya adalah simpul terminal. Simpul X sebaliknya. Mulai subgame karena salah satu penerus berada dalam set informasi yang sama dengan simpul yang bukan salah satu penerusnya. Perhatikan dulu bahwa game ini memiliki satu subgame yang tepat yang dimulai dari node yang dicapai pemain satu melalui U di node awal. Jadi ada dua subgame untuk dievaluasi, subgame yang tepat dan subgame keseluruhan.